mendapatkan tentang sholat kusuf asyams dan khusuf al-qamar, artinya gerhana matahari maupun gerhana bulan. Sama cara kita tuh melaksanakannya, dan memang hukumnya adalah sunnat, boleh dilaksanakan sendiri-sendiri, tapi lebih bagus kita laksanakan dengan berjamaah. Ada beberapa cara dijelaskan di dalam hadis itu. Yang paling ringan adalah seperti kita melaksanakan sholat sunat biasa. Ya, 1 kali ruku, dua kali sujudnya, itu seperti sholat. Kalau kita sholat subuh, itu sama. Itu yang pertama. Yang kedua, nah mungkin ini nanti dianjurkan kita itu untuk mengamalkannya, yang tidak terlalu berat, yaitu setiap rakaat ada 2 kali kita itu berdiri, lalu 2 kali sujud. Dan ini yang perlu diperhatikan oleh imam nanti adalah untuk waktu berdiri pertamanya itu adalah itu yang lebih panjang surat yang dibaca atau ayat yang dibaca. Yang keduanya itu adalah kurang sedikit, yang ketiga kurang sedikit, yang keempat juga agak kurang. Nah, cara yang ketiga sama seperti cara yang kedua, yaitu rakaat pertamanya itu kita lakukan juga 2 kali berdiri. Nah, ini yang dilaksanakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan rakaat pertama itu berdiri yang pertama itu adalah setelah membaca Fatihah itu Rasulullah membaca surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah. Terus waktu ruku membaca tasbihnya 100 kali. Terus waktu berdiri yang kedua setelah membaca surat Al-Fatihah, Rasulullah membaca surat Ali Imran. Ya, nanti Ustaz Zaidi abdat saja yang, tapi kalau dengan nanti sholat nanti sendiri-sendiri saja ya. Nggak usah berjamaahnya itu. Nah, terus yang ketiga setelah bangun dari sujud itu, setelah baca Fatihah itu Rasulullah membaca surat An-Nisa. Nah, tapi yang keduanya itu untuk tasbihnya itu pada ruku yang kedua itu kan berdiri kan ruku itu kan itu dia membaca tasbihnya itu 80 kali. Dan sama juga waktu dia sujud itu lama. Bini ya pedem mandah itu. Nah, terus yang keempat adalah membaca surat Al-Maidah setelah membaca surat Al-Fatihah.
Baru setelah itu beliau juga bangun untuk baca khutbahnya. Di dalam kitab Yaqutun Nafis, sarahnya itu mengatakan, kalau Anda itu berjamaah, sebaiknya jangan dilakukan yang ketiga ini. Dendek kedu si ketelu. Mungkin imamnya juga nanti. Nah, terus pernah terjadi kata dulu di Yaman. Karena kebetulan yang imam itu Habib, yang di belakangnya itu adalah orang-orang yang hafiz, tapi ada yang awam. Nah, ini yang menjadi perhatiannya itu adalah yang awam nih, yang hafiz mungkin memang nikmat betul gitu, kan untuk merajaah kan. Tapi yang awam kan tidak ngerti apanya yang dinikmat. Mungkin seperti imam yang tadi memang enak, lagu-lagu nesuwe bosan kita kan gitu, karena kita tidak ngerti. Tapi kalau orang yang ngerti mungkin gitu, karena tujuannya bagian bagus. Nah, karena kelelahan berdiri, diambil selimutnya, terus dia keluar, terus mengatakan dalam bahasa Arab Yaman, jalah katanya. Jalah itu artinya adalah ini sembahyang keliwatan lalu. Ya karena memang tidak mampu kita untuk berdiri apa namanya itu. Nah, ini cara yang ketiga. Ada cara yang keempat. Itu adalah setiap rakaat itu 3 kali berdiri. Coba 3 kali berdiri. Artinya baca Fatihah, baca surat, ruku, bangun, baca Fatihah, surat, ruku, bangun lagi, baca surat, ruku, iktidal, terus sujud. Jadi menjadi 6 kali berdiri. Ada cara itu. Terus cara yang keempat, kelima ya, itu adalah setiap rakaat itu 4 kali dia berdiri. Ini kan agak si perlu tahu kan kedekat dia orang gawe. Aran dia orang gawe kan. Baik zaman Belanda tuh nara ini kan. Ya pupuk terbang dia lahir kan apalagi kita. Terus yang kelima itu 4 kali dia berdiri. Nanti Ustadz Zaidi cari itu di kitab At-Taj itu ya. Di Jami' Usul itu ada dijelaskan di sana. Itu 4 kali dia tuh. 2 kali berdelapan. Cara yang keenam itu 55 mampus. Terus ada cara yang ketujuh sama dengan yang pertama, seperti sholat, tapi dia itu baru salat lagi naik, bukan sekedar 2 rakaat saja, sampai dia itu selesai gerhana itu sampai sudah terang. Nah, lalu ulama mengatakan yang manapun kita laksanakan,
adalah kita itu sudah mengikuti sunnah, mengamalkan sunnah. Tapi yang afdol si kedua. Mungkin nanti nih yang dipakai siapa yang jadi imam di sini, saya tidak tahu juga apa namanya. Ustaz Zaidi ya? Oh, Ustaz Zaidi nanti yang jadi imam. Yang kedua dipakai itu. Udah beda. Karena nanti kabur jatuh. Malahan bukan Anda dipuji, tapi Anda itu akan dicela ya. Ya marah kuna semesa napal Quran ngomong kan itu ngomongnya. Kita dicela aja. Yang pas-pas saja, yang enak-enak saja. Sekalipun mereka satu kali mungkin berapa tahun lagi kita akan. Tapi ya jangan dipaksa-paksakan juga ya. Nah, tapi niat kita tetap 2 rakaat usolli sunat khusuf bil qamar rak'ataini lillahi ta'ala, tapi berdirinya yang berulang kali. Mengatakan sunat niat itu bid'ah atau tidak? Bid'ah, tapi yang bagus, karena itu akan membantu kita untuk menghadirkan apa yang akan kita lakukan. Orang usul fiqh mengatakan kalau dengan itu baru dia sempurna, maka wajib juga kita lakukan itu. Jadi menghadirkan sesuatu itu sebelum kita lakukan itu, untuk menghadirkannya waktu Allahu Akbar, baru di sini niat kita. Ini membantu kita untuk menghadirkan itu. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita tuh tingkatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini, akan melaksanakan sholat yang sangat langka. Artinya langka karena memang kita tidak pernah melaksanakannya. Sedangkan untuk sholat Idul Adha saja perlu dibimbing. Tapi ada juga yang keliru. Para jamaah, dulu pada zaman Rasulullah SAW, pada tahun ke-10, putra beliau namanya Ibrahim wafat. Ketika itu terjadi gerhana. Lalu para sahabat mengatakan bahwa sebab gerhana itu terjadi adalah karena kematian putra Rasulullah. Itulah yang ditolak oleh Rasulullah SAW, bahwa gerhana itu bukan karena sebab meninggalnya seorang atau hidupnya seseorang, tapi bulan dan matahari itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanapun dia itu yang mengaturnya. Tapi yang kita syukuri juga, sekalipun ada yang lain-lain juga kadang-kadang kita tidak syukuri, tapi ini adalah jauh sebelumnya itu sudah kita diberitahu. Mahalan sampai jamnya, sampai menitnya, sampai berapanya itu sudah lama, sudah kita tahu. Nanti pada malam Kamis tanggal 15 ya, tanggal 15
akan terjadi gerhana bulan total. Dan itu akan terjadi, yang kita baca-baca itu adalah jam 20 lebih 29,8 itu WIB waktu Indonesia Barat. Berarti di sini tambah 1 jam lagi. Mudah-mudahan kita tahan untuk dapat pahala. Bepiran temu iktikaf kan, namun di narang ini. Jadi kita tuh tahan untuk iktikaf. Nah, tapi ada satu pengetahuan juga yang kita perlu anukan pada. Untuk gerhana matahari itu tidak akan terjadi kecuali pada tanggal 29 atau 30 Qamariah. Jadi gerhana matahari tidak akan terjadi kecuali tanggal 29 atau 30 Qamariah. Kalau khusuful qamar bagaimana? Itu tidak terjadi khusuful qamar kecuali pada tanggal 14 atau tanggal 15.